Ira mana sih? Di jam 10 nih. Oh ya, telepon dulu dah. Nggak diangkat-angkat lagi. Mana sih Kak Ira nih? Kak, sorry aku telat. Datang akhirnya. Sudah telat nih. Adik-adik udah nungguin di rumah. Aduh kakak, apa kabar kak? Baik dong. Ayo kita sapa dulu adik-adik. Oke. Yuk. Shalom adik-adik. Selamat datang di Sekolah Minggu Rocky bersama dengan Kak Ira Dan Kak Elda. Kak, sebelum kita mulai ibadah nih, gimana kalau kita ngajak adik-adik games? Supaya apa? adik-adik semangat fokus untuk ibadah. Oke, seru nggak kak? Seru gamesnya? pasti, seru, dijamin seru. Nama gamesnya, kita games ya, nama gamesnya Ayam Itik. Oke. Kuncinya adalah adik-adik fokus dan ikuti kata Kak Elda ya. Kak Ira ini siap? Siap. Oke. Itik dan ayam ya. Dengerin, fokus. Ayam itik, itik, ayam. Berapa itiknya? 4. Ada yang tahu nggak? Hah, 5? Salah. Ulang lagi. Serius. Kan udah bener kak. Salah. Yang benar makanya, fokus. Oh iya. Ya. Coba. Siap ya. Ayam, itik, ayam, itik. Berapa ayamnya? 4. Ayo siapa yang tahu? Salah. Masih salah juga. Makanya Kak, fokus sama apa yang Kak Elda bilang. Oke. Fokus ya, ingat. Ya. Fokus apa ya sama yang Kak Elda bilang. Siap? Siap. Dengar baik-baik, pasang telinga. Ayam itik, ayam itik. Berapa itiknya? Berapa itiknya? Nah ini yang dia mau nih. Keren Kak Ira, fokus. Jadi aku udah bener ya? Bener. Tadi kan kuncinya ada fokus sama ikutin kata Kak Elda. Jadi Kak Ira bener tuh. Keren. Ada bener nggak? Sip. Iya. Keren. Berarti kita sekarang mau fokus ya adik-adik untuk ikut sekolah minggu. Oke, siap. Tapi sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh teman-teman Rocky kita. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru. Sekarang kami mau sekolah minggu. Berkati kakak-kakak kami yang mengajar dan juga kami yang bisa dengar-dengaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah siap kan memuji Tuhan? Kita bangkit berdiri. Kita siapkan tangan kita, kaki kita untuk memuji Tuhan. Kak Ira siap nggak? Siap. Oke, kita nyanyi lagu Mentega dengan Roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku kan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku kan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju.
adik-adik? Pasti masih dong Kak, baru Masih. satu. Tetap bangkit berdiri adik-adik. Kita tetap puji Tuhan dengan semangat ya. Yuk, kita nyanyi kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yeay. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita siapkan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, yang mampu menjawab setiap doa kita. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita nyanyikan dari awal lagi ya. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat kita lakukan bersama Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
Mujizat itu nyata ketika ku berdoa. Mujizat itu nyata ketika ku percaya. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Shalom adik-adik, hari ini bersama dengan Kak Megi kita akan sharing tentang firman Tuhan. Tadi kita udah memuji menyembah Tuhan, sebentar kita mau berdoa dulu sebelum kita mau belajar banyak tentang firman Tuhan hari ini. Yuk kita siapkan sikap hati, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Kau berkati kami, berkati hati kami, bukakan pikiran kami, karena kami mau belajar banyak tentang firman-Mu yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya adik-adik, kakak percaya udah siapin Alkitab, buku catatan, terus alat tulisnya ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang salah satu mukjizat yang banyak banget dari mukjizat-mukjizat yang ada di firman Tuhan. Nah adik-adik tahu nggak sih pada zaman dahulu itu orang Yahudi itu punya kebiasaan. Kebiasaan apa ya? Nah jadi kalau mereka ada pesta pernikahan, pesta perkawinan. Nah jadi itu kalau mereka ngadain itu besar-besaran. Jadi tetangganya diundang, keluarga besarnya diundang. Pokoknya semua orang yang dia tahu tuh diundang. Nah terus pestanya itu diadakan beberapa hari adik-adik, gak cuma sehari doang. Jadinya pasti bayangin besar banget. Jadi bayangin berapa banyak ada makanan dan minuman di sana ya. Jadi acaranya itu nanti ada perayaan, terus ada makan-makan, terus malamnya biasanya ada mereka perjamuan minum anggur. Gitu. Jadi hari ini kita mau belajar tentang acara perkawinan yang ada di Kana, yaitu ada di Galilea adik-adik. Jadi pada hari itu acara itu yang diundang itu ada Tuhan Yesus juga, terus adanya ibu Tuhan Yesus juga ada di sana, sama murid-muridnya Tuhan juga ada di sana. Wah, jadi lengkap ya adik-adik. Nah, terus pada waktu itu di hari yang ketiga itu ternyata mereka mengalami sesuatu adik-adik, yaitu mereka kehabisan anggur. Wah, kehabisan minuman anggur. Gimana tuh rasanya ya? Nah, coba adik-adik gini deh, coba bayangin adik-adik ngadain sebuah pesta ulang tahun adik-adik yang besar banget. Pokoknya teman-temannya adik-adik diundang semua, terus keluarganya adik-adik, terus tetangga, terus bu guru, terus teman sekolah minggu, pokoknya semuanya diundang. Nah terus ketika waktu mau acara makan-makan, tahu-tahu ada yang bilang, kok makanannya habis sih? Waduh, gimana itu? Kalau misalnya kejadian kayak gitu, wah, ada yang belum makan di sana. Terus pasti bingung ya, pasti terkejut. Mungkin adik-adik teriak, "Mama" atau "Papa". Waduh, gimana nih? Nah, sama dengan kejadian yang kali ini adik-adik. Jadi anggurnya itu habis. Nah, terus ketika lihat anggurnya habis, ibunya Tuhan Yesus, ayo siapa nama ibunya Tuhan Yesus? Benar banget adik-adik ya. Jadi si Maria itu ngelihat, wah anggurnya habis. Terus dia kasih tahu Tuhan Yesus, anggurnya mereka itu udah habis. Nah terus dipanggillah para pelayannya untuk datang. Lalu dikasih tahu ke pelayannya, ikutin apa yang dikatakan Tuhan Yesus ke mereka. Gitu ya. Terus Tuhan Yesus minta disuruh nyari apa ya? Disuruh dikumpulinlah bejana-bejana di sana. Jadi itu bejana itu apa sih? Jadi itu wadah untuk menyimpan air ya adik-adik ya. Jadi itu yang bisa dikumpulin dan akhirnya dibawalah ada 6 bejana atau tempayan itu yang kosong. Nah, lalu di situ Tuhan Yesus suruhlah untuk para pelayan itu mengisinya dengan air. Loh, kok air sih Kak? Kan yang habis itu anggur bukan air. Nah, tapi di sini luar biasanya adik-adik ya. Terus mungkin pelayannya bingung nggak ya? Mungkin agak bingung ya. Nah, tapi mereka tetap percaya dan ngelakuin apa yang disuruh Tuhan Yesus. Terus bejananya itu udah dikumpulin.
terus udah diisi air penuh 6-6-nya, terus disuruhlah lagi sama Tuhan Yesus, itu airnya itu disendokin terus dikasih minum ke penjaga pestanya, nah kepala pestanya untuk dicicipin di sana. Loh kan air yang dicicipin masa rasanya sama sih? Nah tapi tetaplah dibawa, akhirnya dicicipin di sana. Terus ternyata itu berubah jadi anggur yang enak banget. Coba bilang, enak banget. Itu berubah jadi anggur yang enak banget adik-adik. Wah mukjizat banget ya, luar biasa air yang berubah jadi anggur. Nah terus saking terkesannya itu, si kepala pestanya itu, dia tuh nggak tahu itu ternyata dari air yang tadi Tuhan Yesus sudah ubah jadi anggur. Terus dia datenginlah ke mempelai laki-lakinya buat bilang, ini tuh anggur enak banget loh. Padahal ini udah hari yang ketiga, biasanya anggurnya udah nggak sebagus ini lagi. Tapi sampai hari ini juga kamu tetap siapkan anggur yang terbaik. Wah, dia sampai impress gitu adik-adik. Dia sampai terkesima ya, terkejut anggurnya itu masih dikeluarkan dengan kualitas yang terbaik. Itu kisah yang luar biasa banget ya. Tuhan Yesus telah mengubah air jadi anggur, dan itu adalah mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari banyak mukjizat-mukjizat lainnya yang pastinya nanti kita akan belajar banyak di lain kesempatan. Itu luar biasa banget ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus adik-adik. Nah jadi kakak percaya kita semua belajar banyak tentang firman barusan. Jadi kita mau belajar tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Di saat seperti apapun itu, seperti kayak tadi, Tuhan bisa mengubah yang gak ada jadi ada, yang Tuhan Yesus sudah mengubah air jadi anggur. Terlebih lagi Tuhan bisa mengubah kita adik-adik. Jadi Tuhan bisa mengubah kekurangan kita menjadi kelebihan kita. Gimana sih caranya Kak? Kita yang penting harus percaya dan taat. Jadi apapun yang terjadi kita harus kasih tahu ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong ubahkan saya, Tuhan Yesus. Kita mesti minta tolong dulu ke Tuhan Yesus ya. Jadi nanti Tuhan Yesus yang bantu dan berikan yang terbaik buat kita. Luar biasa ya. Tadi kita sudah belajar, terus kita mau untuk ayat hafalan untuk minggu ini, yaitu ada di Mazmur 31 ayat yang ke-15. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Kita ulangin sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Mazmur 31 ayat 15. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 31 ayat 15. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Wah luar biasa banget adik-adik. Ya sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami belajar, kami mau tetap taat Tuhan, dan kami tetap mau percaya kepadamu Tuhan. Walaupun kami nggak mengerti mungkin apa yang terjadi Tuhan, tapi kami percaya Engkau selalu siapkan yang terbaik buat kami. Tuhan berkati kami biar firman-Mu Tuhan bisa tertanam di hati kami Tuhan, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian firman Tuhan hari ini. God bless you. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo, ada yang inget nggak kesimpulannya apa? Adik-adik inget nggak? Nah, lupa kan? Kaira inget nggak? Ingat dong. Nah, coba Kaira, apa kesimpulannya? Kesimpulan firman Tuhan hari ini, Tuhan sanggup mengubahkan kekurangan kita menjadi kelebihan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita harus selalu taat dan percaya. Kuncinya itu adalah taat dan percaya. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan juga. Adik-adik bisa minta tolong sama orang tua, membantu untuk memberikan persembahan.
Kita akan berdoa, kita akan lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa persembahan, dan kita juga akan berdoa syafaat dipimpin oleh teman-teman kalian. Mari adik-adik kita satu dalam doa, kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Shalom teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu di dalam hidup kami. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini supaya bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menabur teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, berkati Tuhan orang tua kami, agar orang tua kami bisa sehat selalu. Tuhan, berkati juga agar orang tua kami tetap dilindungi Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaan orang tua kami, agar orang tua kami bisa bekerja dengan baik tanpa ada halangan Tuhan. Berkati juga Tuhan, agar Engkau juga melindungi kami, agar kami juga bisa sehat selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. God bless you. Sekarang kita mau doa berkat, kita angkat tangannya, kita tutup matanya, kita sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan kami boleh belajar banyak tentang firman-Mu Tuhan. Kami juga mau menyiapkan hati Tuhan untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik atas hidup kami Tuhan. Engkau sediakan mulai hari ini sampai Maranatha Engkau datang untuk kedua kali Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami doa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita udah di penghujung acara kita ya. Sudah mau pisah nih Kak, Iya. gimana dong? Tapi jangan khawatir adik-adik, minggu depan kita ibadah sekolah minggu lagi ya. Hari apa Kak? Hari Minggu Jam 9 9 pagi. Juga adik-adik bisa mengikuti kreativitas sekolah minggu setiap hari Kamis jam 5 sore. Jangan lupa juga ya adik-adik untuk subscribe dan like YouTube channel Rocky di bawah ini. Oke. Yuk kita pamitan dulu ya Kak. Oke. God bless you. Bye-bye.